Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kita akan menyelesaikan masalah lain yang lebih luas terkait dengan kecepatan mengerjakan sesuatu yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Untuk itu, mari kita ingatkan kembali strategi yang akan kita kerjakan. Ada masalah, baca, pahami, dan cermati. Identifikasi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kalau perlu menggunakan tabel, kemudian menentukan hubungan yang diketahui dengan yang ditanyakan, sehingga terumuskan apa yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel sebagai model matematikanya. Setelah terumuskan model, maka kita selesaikan. Penyelesaiannya masih tentang teknik substitusi dan eliminasi. Pilih cara mana yang paling efektif dan mudah dalam pengerjaannya, singkat dalam waktunya. Dan selanjutnya penyelesaian ini akan memberikan sebuah solusi, atau mungkin saja banyak solusi, atau mungkin tidak ada solusi. Nah, mari kita mulai dengan masalah kontekstual seperti ini. Sepulang sekolah biasanya aku suka membantu ayah dan kakak memanen jambu di ladang kami. Pekerjaan memanen jambu tersebut dapat diselesaikan kami bertiga dalam waktu 2 jam. Jika hanya aku dan kakak yang bekerja, pekerjaan itu dapat kami selesaikan dalam waktu 4 jam. Jika aku dan ayah yang bekerja, pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu 3 jam. Berapa lama masing-masing waktu yang diperlukan aku, kakak, dan ayah? Jadi dalam hal ini diketahui waktu kalau dikerjakan bertiga, waktu kalau dipekerjakan aku dan kakak, waktu kalau dikerjakan aku dan ayah, dan ditanyakan waktu jika dikerjakan sendiri oleh aku, kakak, atau ayah. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini dan memahaminya, mari kita cermati masalah sederhana dulu, yakni tentang kecepatan mengerjakan sesuatu, kecepatan bekerja. Kita misalkan ada suatu masalah, jika satu pekerjaan dapat diselesaikan A dalam waktu 2 jam, diselesaikan oleh B dalam waktu 3 jam, berapa lama pekerjaan tersebut jika dikerjakan mereka bersama? Ayo, berapa lama? 5 jam. Ya, tentu jika dijawab 5 jam, kita jumlahkan 2 tambah 3, 5. Sepertinya benar, tapi kalau kita cermati bahwa jika dipekerjakan bersama, tentu waktunya harus lebih cepat. Artinya waktunya harus lebih singkat, lebih sedikit, jadi lama. Kalau lama ya nggak mengerjakan, malah ngobrol mungkin ya. Nah, jadi tentu ini tidak benar kalau kita menjumlahkan waktunya. Jadi jangan dijumlahkan 2 tambah 3 jadi 5. Ya, mari kita pahami masalahnya. Di sini ada kecepatan, bahwa kecepatan bekerja adalah banyak yang dikerjakan dibagi waktu. Kecepatan bekerja sekali lagi banyak yang dikerjakan dibagi waktu, sehingga kecepatan bekerja A ditambah kecepatan bekerja B dengan kecepatan bersama. Nah, kalau waktu tidak dapat dijumlahkan, kalau kecepatan bersama
itu adalah penjumlahan dari kecepatan A ditambah kecepatan B. Ini adalah kecepatan bersama. Ya. Jadi kalau satu pekerjaan diselesaikan A dalam waktu 2 jam, maka kecepatannya adalah setengah. Jika dikerjakan oleh B dalam waktu 3 jam, maka kecepatannya adalah 1/3. Ini kecepatan A setengah, kecepatan B 1/3. Nah, ini adalah kecepatan bersama-sama. Berarti satu pekerjaan dibagi waktu jika mengerjakan bersama-sama. Nah, berapa waktu jika dikerjakan bersama-sama ini? Kita tinggal menyelesaikan persamaan ini. Setengah tambah 1/3, kita samakan penyebutnya. 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 1/T bersama, dapat 5/6 sama dengan 1/T bersama. Selanjutnya dengan mengalihkan silang, berarti 5 kali T bersama akan sama dengan 6 kali 1. Jadi kita kalikan silang, ya, 5 dikali T bersama sama dengan 6 dikali 1, sehingga T bersama akan sama dengan 6 dibagi 5 akan sama dengan 1,2 jam. Jadi lebih cepat dibanding kalau dikerjakan sendiri oleh A 2 jam, oleh B 3 jam. Kalau bersama 1,2 jam atau 1 jam 12 menit, ya lebih cepat. Ya, jadi dalam ini kecepatan boleh kita jumlahkan, sedangkan waktu tidak bisa kita jumlahkan bersama-sama, gitu ya. Nah, berikutnya berapa lama masing-masing waktu yang diperlukan aku, kakak, dan ayah jika bekerja sendiri-sendiri. Kita kembali pada masalahnya. Maka kita misalkan kecepatan jika aku sendiri kita sebut waktu, jika aku sendiri kita sebut X, waktu jika kakak bekerja sendiri kita sebut C, dan waktu jika ayah bekerja sendiri kita sebut Z. Semuanya dalam jam. Aku X, kakak sendiri Y, ayah Z. Ya, waktunya. Dan selanjutnya, maka kecepatannya dalam mengerjakan satu pekerjaan, aku kecepatannya adalah 1/X, satu pekerjaan dalam X jam berarti 1/X, kita sebut P. Selanjutnya kakak kecepatannya kita sebut Q, berarti 1/Y. Ayah kecepatannya R, berarti 1 per waktu ayah bekerja sendiri, 1/Z. Nah, selanjutnya kecepatan ini yang boleh kita jumlahkan. Selanjutnya, pekerjaan memanen jambu tersebut dapat diselesaikan kami bertiga dalam waktu 2 jam. Berarti kecepatan aku 1/X ditambah kecepatan kakak 1/Y ditambah kecepatan ayah 1/Z adalah kecepatan bersama, 1 per waktu bersama, 1/2. Atau jika dinyatakan dalam kecepatan P, Q, dan R, maka P tambah Q tambah R sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya pernyataan jika aku dan kakak bekerja selesai 4 jam, berarti kecepatan aku 1/X, kecepatan kakak 1/Y akan sama dengan 1/4. Jumlahkan kecepatan bersamanya adalah 1/4. Atau jika dinyatakan dalam kecepatan P tambah Q akan sama dengan 1/4. Nah, selanjutnya pernyataan yang ketiganya, aku dan ayah yang bekerja maka selesai dalam waktu 3 jam. Maka kita dapatkan aku 1/X kecepatannya, ayah 1/Z selesai dalam waktu 3 jam berarti 1/3.
atau dalam kecepatan kita bisa nyatakan P tambah R sama dengan 1/3. Ya, jadi sekali lagi yang kita jumlahkan untuk mendapatkan kecepatan bersama, kecepatannya bukan waktunya. Nah, selanjutnya kita mendapatkan model yang merupakan sistem persamaan linier 3 variabel dalam P, Q, dan R. Jadi ini persamaan liniernya karena P, Q, dan R masing-masing berpangkat 1. Sedangkan ininya ya bukan persamaan linier karena dalam X dan Z-nya per itu ya X-nya pangkat negatif 1. Harus berpangkat 1. P tambah Q tambah R sama dengan setengah, P tambah Q sama dengan 1/4, P tambah R sama dengan 1/3. P, Q, R-nya berpangkat 1. Bukan dalam variabel X, Y, Z liniernya, tapi dalam variabel P, Q, dan R. Nah, selanjutnya kita selesaikan ya. Untuk menyelesaikannya kita cermati persamaan pertama, P tambah Q tambah R sama dengan setengah, P tambah Q sama dengan 1/4. Maka dengan demikian kita bisa mengeliminasi P dan Q dari persamaan 1, P dan Q dari persamaan kedua, namanya P plus Q, P plus Q. Mari kita eliminasi persamaan satunya, persamaan 2-nya kita kurangi persamaan 1 dengan persamaan 2 untuk menghilangkan P dan Q karena koefisiennya sudah sama. P dikurangi P 0, Q dikurangi Q juga 0, R dikurangi 0 R, setengah dikurangi 1/4 ya. Jadi kita punya R sama dengan setengah kurang 1/4. Disamakan penyebutnya, setengah itu 2/4 kurangi 1/4, 2 min 1/4 sama dengan 1/4. Kita tahu R itu adalah 1/Z, maka kita peroleh Z-nya sama dengan 4. Nah, ya 1 sama bawahnya 4 gitu ya, atau boleh dengan kali silang, berarti Z sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cermati persamaan 1 dan persamaan 3. P plus Q plus R sama dengan setengah, P plus R sama dengan 1/3. Sehingga kita dapat mengeliminasi P dan R untuk pendapatan Q. Kita kurangkan kedua persamaan, maka diperoleh Q-nya sama dengan setengah dikurangi 1/3. Sama, kita samakan penyebutnya, 3/6 dikurangi 2/6 maka didapatkan 1/6. Nah, Q itu adalah 1/Y, maka Y-nya adalah sama dengan 6. Nah, selanjutnya Z-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 6. Ya, atau boleh substitusi Q sama dengan 1/6 karena Y dan Z sudah diketahui atau Q dan R-nya sudah diketahui, maka Q dan R-nya sudah tahu, maka boleh saja kita mensubstitusikan Q ke persamaan kedua untuk mendapatkan nilai P ya. Atau boleh mensubstitusikan R ke persamaan ketiga untuk mendapatkan P. Silakan pilih mana yang paling mudah. Misalkan di sini kita akan mensubstitusikan Q ke persamaan yang kedua. Dari persamaan kedua kita dapatkan P tambah Q sama dengan 1/4, ganti Q-nya dengan 1/6, berarti P tambah 1/6 sama dengan 1/4.
maka didapatkan P sama dengan 1/4 dikurangi 1/6, maka akan sama dengan 6 kurang 4 dibagi 24. Kita samakan penyebutnya. Dapatkan 2/24 atau 1/12, dan itu sama dengan 1/X. Jadi kita peroleh X-nya akan sama dengan 12. Jadi dengan demikian kita dapatkan X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan 6, Z-nya sama dengan 4. X itu adalah waktu yang digunakan oleh aku, 12 jam sendiri gitu ya, oleh kakak Y sama dengan 6 jam, dan oleh ayah Z waktunya sama dengan 4 jam. Nah, demikian masalah terkait sistem persamaan linear 3 variabel dalam hal kecepatan mengerjakan sesuatu jika diketahui waktu pengerjaannya. Sekali lagi, bahwa waktu A, waktu B dikerjakan bersama, itu waktunya tidak kita jumlahkan. Yang dijumlahkan adalah kecepatannya. Di mana kecepatan adalah banyak yang dikerjakan dibagi waktu. Itu yang boleh kita jumlahkan kalau menentukan kecepatan bersama-sama. Demikian contoh masalah berikutnya terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Silakan dikerjakan pelatihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.